Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 19 November, diet dan ketetapan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pada tahun 1863, hanya beberapa bulan setelah pengorganisasian gereja Masih Advent hari ke-7, Tuhan memberi Ellen White penglihatan tentang pentingnya kesehatan. Pada mulanya, hal ini mungkin terlihat menyimpang dari amanat Injil. Apa hubungannya pola makan yang baik, berolahraga, dan istirahat yang cukup dengan mempersiapkan orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Faktanya adalah, persepsi rohani kita berada dalam risiko ketika kita gagal untuk mengikuti rencana Tuhan bagi tubuh kita. Berikut ini adalah bagaimana Ellen White menyatakannya. Mereka yang menang sebagaimana Kristus menang perlu terus-menerus menjaga diri mereka sendiri melawan godaan iblis. Selera dan nafsu makan harus dibatasi dan dibawa kendali hati nurani yang diterangi agar daya pikir tidak terganggu, daya persepsinya jelas, sehingga cara kerja iblis dan jeratnya tidak diartikan sebagai pemeliharaan Tuhan. Fakta nomor 2. Apa yang kita makan dan minum memengaruhi kemampuan kita untuk digunakan oleh Roh Allah dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa. Dalam semua pekerjaan kita harus turut pada hukum-hukum yang telah Tuhan berikan, agar energi fisik dan rohani dapat bekerja secara harmonis. Para pendeta harus benar-benar bertarak dalam hal makan dan minum, agar jangan membuat jalan yang berliku untuk kaki mereka. Sehingga mereka yang timpang, mereka yang lemah iman menjadi hilang. Jika ketika mengabarkan pekabaran yang paling hikmat dan penting yang pernah Tuhan berikan, manusia berperang melawan kebenaran dengan menuruti kebiasaan makan dan minum yang salah. Mereka menghilangkan kuasa dari pekabaran yang mereka sampaikan. Dan nomor 3, pengendalian nafsu makan adalah langkah pertama dalam mengendalikan godaan lainnya dan dapat menentukan nasib kekal seseorang. Kuasa selera makan yang mengendalikan akan menjadi penentu kehancuran ribuan orang. Padahal jika mereka menaklukkannya, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk meraih kemenangan atas setiap godaan iblis lainnya. Namun, mereka yang menjadi budak nafsu makan akan gagal dalam menyempurnakan karakter Kristen. Pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Dan ketika kita mendekati akhir zaman, godaan iblis untuk memanjakan selera akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit diatasi. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu hari ini, termasuk selera dan perut saya. Doa kita hari ini, Tuhan bantulah saya untuk memuliakan Engkau dalam segala hal yang saya pilih untuk dimakan atau diminum. Amin.